Itu kan lebih mudah ketika waktu itu masih The Boys. Kesininya kan udah mulai berkeluarga semua. Ketika itu masuk ke dalam formulasi kan ada yang berubah, istri masing-masing, berbeda segala macam. Itu kan ada musim itu pasti. Kita bersyukurnya adalah ini istri-istri kita tuh pengertian semua. Jangan-jangan ayah Daniel dulu udah pernah ngasih tahu, nanti ya nak, kalau nyari istri itu yang model begini-begini, ada nggak pesan sponsor itu? Zaman dulu tuh kalau pacaran aja kadang-kadang suka ditegur, teleponan gitu. Jangan lama-lama, dengar musik. Satu lagu kalian yang besar banget bersifat anthem, lagu Jangan Menyerah. Aku ketemu sama satu orang anak pengidap kanker, Ya. namanya Restu. Anehnya dia hafal semua lagu-lagu kita. Ada dokter yang bisikin, ini udah stadium 4. Aduh. Udah ngambil gitar, langsung jadi saat itu juga Lagu itu, lirik dan notasi. songnya. Di akhir hayatnya dia, aku mengantarkan dia. Lagu itu kan sangat personal ya. Tiba-tiba ada orang lari, ibu-ibu nyamperin, cuma mau bilang terima kasih karena lagu itu saya bisa survive dari cancer, karena saat lagi sakit selalu dengerin lagu itu. Dia cuma bilang makasih ke aku gitu. Wah, maksudnya kok ternyata dari lagu itu bisa sekuat itu ya. Padahal awalnya kan lagu itu hanya untuk menyemangati diri sendiri, tapi ternyata malah jadi luas dan menjadi lagu yang lintas agama. Kita pernah sampai kita ada main di satu daerah, kita kan muslim semua kan, tapi waktu itu ada sebuah gereja yang sedang ibadah. Mereka tahu masih pemain di situ. IO-nya menghubungi kita untuk si pendeta yang ada di sana tuh minta kita untuk hadir di gereja itu, untuk datang. Untuk apa? Boleh nggak nyanyiin lagu itu di depan para jemaat di sana? Dan kalian mau? Kita mau, datang kita. Wow. Kita datang di kota apa ya waktu di Jawa deh pokoknya, lupa. Jadi ternyata lagu itu bisa menjadi lagu yang Menyatukan banyak agama, orang ya. lintas usia. Ya. Dan waktu itu kan kita memang di 2008 kita sempat diduga dibilang band yang jiplak sana sini lah dan lain-lain gitu kan. Iya. Untuk ukuran anak muda kan ya pasti adalah yang namanya Dongkol. Stressnya ada lah gitu ya. Tapi karena lagu itu tuh kayak menjadi apa ya, penawar lah. Jadi kayak Menaruh kamu ke posisi netral lagi gitu ya. Kita kayak jadi baik lagi gitu ketika ada lagu itu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap menjadi lagu yang merinding ya kalau kita bawain. Banget. Ya, kemarin kita bikin konser 2 dekade di Hall Basket di Senayan, itu juga pas momen itu tuh luar biasa. Udah jadi anthem, Ini lagu kan lagu macam-macam ya sifatnya ya. Kalau ini kalau udah jadi anthem sesuai nama bandnya Masif, yang nyanyi Masif, semua orang tahu. Bersyukur diberi diberi kepercayaan. Lagu itu dititip ke kalian ya, ke kamu ya. Oke. Ini tadi kan sempat bilang pernah dituduh menjiplak dan yang lain-lain. Aku tiba-tiba punya ide gini. Oke, sebagai sesama Scorpio, saya masuk ke zona sensitif. Saya mau nanya. Tapi karena sesama Scorpio, aku kok hampir yakin Rian nggak akan tersinggung. Karena yang nanya sesama Scorpio. Itu waktu awalnya banyak dituding menjiplak dan segala macem. Memang kalau didengar intronya lagu Cinta Ini Membunuhku itu, memang mirip sekali dengan lagu Chemical Romance yang I Don't Love You itu. Nah, itu waktu itu apa sih yang terjadi? Terinspirasi kah atau produsernya kah pada saat itu atau atau enggak beneran kita nggak taunya loh kok mirip atau gimana? Sebenarnya kalau inspirasinya malah lagunya Heaven, Say Something Heaven sebenarnya. Oke. Kalau mau ngomongin inspirasi lagu itu ya. Songnya sih enggak, tapi intronya aja. Makanya akhirnya kita jadi belajar kan. Kita nggak bisa nih yang next album tuh kayak soalnya tiba-tiba ada yang mirip ini gitu, langsung kita belokin atau bahkan kita, karena ya kita nggak boleh juga kan sebenarnya menjiplak tuh nggak boleh gitu. Tapi kalau ngomongin sengaja meniru ya enggak gitu. Apa yang terjadi waktu itu pas bikin intro buat ya lagu? Ya kita ngalir aja sebenarnya. Oh, ngalir. Ngalir aja, mungkin
ya karena sudah terbiasa juga mendengarkan lagu-lagu tersebut ya, jadinya. Tapi kita juga nggak kepikiran juga sebenarnya, karena memang saat kita merekam lagu itu ya kita bikin aja kan, gitu. Sampai akhirnya ada yang mengangkat isu itu cukup bahkan itu ada massive haters kan waktu itu. Wow, luar biasa. Sempat ada haters. Gila banget kita tuh kan sempat ada yang bikin lagu ngatain masif gitu-gitu. Terus ngata-ngatain kita di sosial media, sempat down nggak? Di Facebook dan nah itu dia kan darah Cilduk itu selalu sama aku kan ada Sulawesi sama Ambon ya. Oh. Jadi kayaknya aku mau ladenin nih, gue ladenin. Gitu. Ayo kita ketemu yuk, sempat ada gitunya. Maksudnya gini, ketemu bukan untuk berantem, untuk yuk kita ngomongin musik yuk. Iya. Apa sih masalahnya di mana? Musik, kita ngomongin roots yuk, kita ngomongin bagaimana musik. Kita urai. Gitu. Tapi ya orang yang ada di sosial media itu yang nggak berani ketemu juga. Iya, biasanya enggak. Ntar kalau ketemu biasanya malah minta foto bareng sih. Ada yang begitu, akhirnya ada yang begitu juga yang ketemu. Iya. Terus akhirnya malah ya dia sempat ada beberapa yang ngajakin ketemu tapi hanya sedikit yang mau ketemu, dan awalnya dia benci sampai akhirnya sekarang malah jadi sering nonton kita juga. Saat konser kemarin malah datang. Malah jadi teman ya? Malah jadi teman banyak ya. Jadi apa ya? Jadi satu hal yang seru aja sih, dan kalau dibilang down pasti ada. Apalagi masih muda kan ya. Tapi karena kita juga punya jiwa pejuang, kita buktikan aja dengan karya aja. Maksudnya kita Ciledug pride, man. Ya, kita udah konsistennya bikin karya terus, bikin lagu terus. Kita buktikan dengan penampilan kita yang bagus. Ciledug tuh bukan Jaksel ya, selatan Jakarta tapi ya? Jakarta tapi coret. Iya, selatan Jakarta, south of Jakarta, bukan Jakarta Selatan. 17 ya? Kode pos? Bukan hafal. Pokoknya kalau naik Metro Mini itu 69. Gitu. Lewat Ulu Jami ya? Ya. Tahu nggak kenapa gue tahu? Naik angkot channel 1. Kan gue anak Cidodol. Oh iya? Jadi sebenarnya agak tetanggaan. Loh, aku tuh SMP di 153 di Cidodol. Lu suka makan somai di situ nggak? Waktu itu ada, apa namanya somainya? Chip. Somai chip, enak banget. Waktu itu belum punya uang, Mas, nggak bisa beli. orang makan aja kalau di sekolah kita nyomot-nyomot punya temen. Masa sih? Iya, aku tuh dulu dapat uang sangu dari apa? Dulu kan kebetulan yang bayarin sekolahku kan tanteku, kakaknya papa. Jadi papa itu dulu nggak kerja. Budemo. Iya, nggak kerja kenapa kan? Dampingin kita. Jadi dia tuh udah pede dengan nemenin kita bermusik. Jadi tapi ya gitu, kakaknya papa yang akhirnya harus ambil posisi untuk menghidupi kita gitu. Ya. Tapi mama dagang juga nggak? Apa gitu? Masak nggak? Hanya ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Jadi tapi memang karena anak papaku tuh adik kesayangannya tanteku. Oh, diladenin. Jadi ya, tapi ya saat itu mungkin orang nggak ada yang percaya kan kalau kita akan sukses kan. Si Bude ini sekarang masih ada kan? Si tante ini? Masih di Ciledug? Enggak? Tinggalnya dia masih di Jalan Ciledug Raya masih. Wow. Jadi utang jasa dan cinta banyak banget nih ya. Kayak dalam tanda kutip utang. Ya, namanya menghidupi ya. Alhamdulillah udah ya paling nggak bisa menyenangkan hati orang tua kita lah. Orang tua, iya. Aku anggap sudah menjadi orang tua juga. Ya, sampai mana tadi? Pertanyaan sensitif pertama udah dijawab tadi. Okay. Tersinggung apa enggak dengan lagu dibilang mirip? Ya, kan tadi udah dijawab. Ya tadi. Ya kita buktikan dengan karya-karya berikutnya. Ya. Pertanyaan sensitif kedua. Udah dijawab tadi, masalah yang berantem sama basis. Tadi lu jawab di awal. Gue punya pertanyaan sensitif ketiga. Gaya nyanyi lo kan signifikan banget ya. Orang suka bilang malah gue malah nggak bisa ngebayang nih kalau lagu-lagunya The Massive itu bukan lo yang nyanyi. Jadi artikulasinya tuh cinta ini gitu kan ya. Jadi bener-bener kan biasa banyak kan vokalis yang nyanyinya agak slurring gitu ya. Kalau lo tuh jelas banget. Nah ini pernah mengganggu lo nggak? Pernah ada orang yang komen nggak? Jangan terlalu kaku lah kalau nyanyi, agak lebih gimana gitu dibengkokin. Gue sih seneng ya kalau gue gitu. Pernah nggak? Ini signifikan dari mulai akhirnya jadi signifikan sampai ada orang yang bercandain pasti ada.
Banyak. Coba ceritakan itu Yang bagian itu. menirukan kan banyak banget ya. Ya. Apalagi sama Gilang Dirga. Oh, ini suka niru ini. Sering banget tuh, sering banget ya. Sebenarnya kalau karakter memang seperti yang aku bilang, aku kan dulu sukanya R&B sebenarnya. Kalau mau ngomongin R&B di album ini nih, ada beberapa lagu-lagu yang tiba-tiba Boyz II Men banget gitu. Agak meliuk-liuk kamu nyanyinya ya. Gitu-gitu. Kalau pendapat orang, sebenarnya mereka malah pengennya aku nyanyinya kayak biasa lagi, maksudnya kayak yang di album awal. Ya, di album ini kan memang agak beda kan. Ya mungkin karena ada vocal director ya, karena sebenarnya aku selama ini tidak pernah pakai vocal director. Nah, di album yang ke-7 ini memang kayak mencoba hal yang baru lah. Siapa vocal directornya? Si Ryan. Oh, Ryan, oke. Makanya di album 8 nanti kan kita lagi siapin album baru lagi, album 8 rilis awal Februari. Itu kayaknya nggak akan pakai vocal director. Jadi kalaupun nanti ada R&B-nya itu keluar dari diriku sendiri gitu. Mungkin ya. Oke. Pertanyaan sensitif berikutnya. Ini yang terakhir pertanyaan sensitif dari aku, promise. Gak apa-apa, banyak juga gak apa-apa. Lo mau ikut komen nggak soal pencipta larang-melarang penyanyi membawakan lagu? Kalau dari sisi lo gimana? Kan lo songwriter juga. Ya. Ini bener sensitif nih. Nah, ini sensitif. Kan lagi marak nih. Ya sebenarnya kalau aku sih sesuai dengan aturan yang ada dulu sih. Maksudnya kita patuhi peraturan yang ada. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang mau kita bagi, itu kesepakatan aja sebenarnya. Maksudnya lebih ke hati nurani aja gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin soal harus larang-melarang, itu kan sebenarnya kalau ngomongin undang-undang kan undang-undang tidak berkata seperti itu, sebenarnya gitu. Tapi balik lagi, kita kan kalau misalnya kita ada laporan polisi gitu, laporan polisi kan yang pertama disuruh polisi itu apa? Musyawarah. Ya. Nah, sudah dipakai belum tuh musyawarah itu? Jalan keluar itu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau ada masalah, kita mau musyawarah nggak untuk menyelesaikan? Karena kan kalau setiap masalah pasti ada solusinya kok. Ya. Tapi ya tidak segampang itu juga gitu. Jadi kalau aku sekarang, kalau dari sisinya Rian, apapun yang diperjuangkan, kayak sekarang ada beberapa pencipta lagu, komposer yang memperjuangkan itu semua untuk kebaikan kita juga kok. Maksudnya ya kita senang lah kalau misalnya as a komposer aku dapat royalti yang banyak, sejahtera, itu kan mimpinya semua komposer, seniman ya, semua komposer, semua musisi. Musisi kan banyak, ada komposer, ada arranger, ada session playernya. Jadi kayak kalau di misalnya di luar gitu ya, itu kan arranger juga dapat royalti, bahkan yang ngisi bass aja dapat royalti kalau di sana ya. Nggak tahu kalau di sini sebenarnya udah ada juga sih asosiasinya ya, Presindo ya. Tapi apakah itu sudah benar-benar berjalan betul atau belum, itu ya sepertinya masih harus terus digalakan ya, karena kan untuk memang cukup rumit ya di industri di Indonesia ini, industri musik ya. Jadi memang ya kalau yang dari sisi aku memang ya negara harus benar-benar hadir, makanya aturan-aturannya memang harus diperjelas lagi gitu, kayak soal larang-larangan dan lain-lain. Kalau misalnya itu diatur di undang-undang mungkin bisa kita patuhi ya. Tapi kan nggak tertulis. Belum ya. Saat ini. Jadi saat ini banyakan mana sih ruginya dibawain orang apa enggak kalau menurut seorang Rian? Selama Pak Untung. Selama itu ketika ada komersial di situ, sebenarnya ya memang harus ada hak yang dibagi. Jadi kalau misalnya lagu itu dinyanyikan di Instagram misalnya gitu ya, tapi tidak ada uang di situ yang dia dapat, ya mungkin nggak perlu dibagi kita, tapi paling tidak repotnya kalau ada brand nebeng. Betul.
Ketika dia menyanyikan tapi lagu kan itu. minimal ada hak moral yang disebutkan, misalnya Ya. ciptaannya siapa. Ya. Itu kan hal-hal Ya. seperti itu, hal yang kecil itu memang saat ini kita sedang terus Ya, gaungkan, ya, digaungkan, edukasi. Maksudnya Not always about the money ya. Minimal kalau materinya nggak bisa lo kasih, ekonominya nggak bisa lo kasih, minimal moral lo kasih, minimal. Iya. Itu minimal. Tulislah cipta siapa Minimal. gitu Tapi ya. kan kadang-kadang ada juga kejadian, misalnya dapat awards nih penyanyi gitu ya, tapi dia lupa, dia menyebut semua orang-orang, tapi dia lupa menyebut pencipta lagunya. Nah itu kadang banyak terjadi seperti itu gitu. Nah hal seperti itu sebenarnya itu harus kita jadikan kebiasaan sih. Iya. Kita nggak boleh lupa, Lupa. dengan orang-orang yang menjadi bagian dalam prosesnya karya tersebut ya. Kepo dikit tuh, kalau di The Massive pembagiannya untuk banyak kan lagu kamu yang buat ya? Yang teman-teman yang lain nulis juga nggak? Atau semuanya? Rama beberapa. Itu pembagiannya rata nggak? Atau Kalau di publishing kan memang sudah diatur ya. Ya. Misalnya notasi dan lirik, atau misalnya dia lirik misalnya notasinya Rian atau lirik Rian, notasinya misalnya Rama. Ya. Dia tinggal diatur aja berapa persen. Tapi kalau mechanical, hasil dari eksploitasi si Ya. album tersebut itu kita bagi rata. Oh, Tapi kalau untuk kalau dipakai buat ya, iklan, kalau untuk di publishernya ya itu sesuai dengan kontribusinya aja. kalau dipakai buat iklan film, sinkronisasinya gimana pembagiannya? Itu kalau ke Antara kalau di Massive, misalnya lagu A dinyanyi ya itu kan pakai buat langsung urusannya langsung ke pencipta lagu kan. Kalau itu kalau ya, tapi kalau misalkan musiknya Ya. kamu, liriknya siapa Jadi gitu. tinggal misalnya kalau notasinya Bagi-bagian. Rian 50%, liriknya 50%, berarti ya tinggal bagi aja. Bagi-bagi, 50 oke. gitu. Ya, ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, jadi nggak dibuat ruwet ya. Ya. Oke, rencana 2023, walaupun 2023 kita udah masuk kuartal kedua sih Ya. sebenarnya ya. Setengah-setengah kuartal kedua udah mau habis juga. Apa nih rencana tahun ini? Tahun ini ke Amerika lagi? Jadi tema tahun ini adalah, karena ini adalah tahun kita yang ke-20 tahun, jadi Road to the World. Wow. Kita memang cukup ambisius ya, tapi ternyata kesampaian nih. Maksudnya kita sudah melakukan 3 konser besar di Kuala Lumpur kemarin, di Singapura, terus di Jakarta juga. Nextnya kita akan main lagi di New York, juga LA, New Yorknya di mana? di Times Square lagi. Times Square lagi, wow. Terus akan main di UK, mungkin di London, sama di Eropa. Eropa tuh kalau nggak salah ada Belanda, ada Prancis, Jerman. November kita di Australia, Melbourne sama Perth. Ya. Desember kita akan kalau nggak salah Jepang. Ini kalau udah kayak gini keluarga ikut nih? Istri ikut? Ya, Ralia dan jalan-jalan. Radia ikut nggak? Anak-anak? Ralia Radia kayaknya nanti yang LA ikut, karena kan ada Libur? Disney ya. Oh iya, Ada Disney, Disneyland, jadi benar. mungkin mau ikut. Nama anak kita sama loh, yang Iya, kedua makanya. Radia. Nah, Radia itu sebenarnya yang ngasih nama Ralia. Oh, Jadi anakku yang pertama, ya. Ralia mau kasih nama siapa? Radia. Kenapa kok tiba-tiba Nggak Radia? tahu. Tiba-tiba dia nyebut nama itu. Tapi kamu tahu nggak artinya nama Radia? Artinya ada. Artinya ada ya? Pustaka ya kalau nggak salah Bapi ya. Artinya pustaka. Waktu itu Radia. aku nggak tahu artinya, tapi Ralia selalu menyebut nama Radia itu. Gitu. Karena kan nama-nama anakku kan endingnya selalu Rian kan. Oh gitu. Kayak Ralia Cassidy Rian. Kalau si Radia Andi Arya, Rian. Radia Kaya Rian. Ini nama Radia Kaya bener Radia Kaya tuh? Iya. Satu jadi satu atau pisah Radia Kaya? Oh Radia Kaya, wow. Doanya kan Pustaka Kaya, wah oke. Radia tuh kalau di keluarga kami, anak kami yang paling kecil namanya Radia. Itu awalnya dari pustaka ya. Mungkin juga karena kita berdua Aku baca buku berarti ya sekarang? Iya, tapi tambah tua kayaknya tambah jarang ya kita baca buku. Kacau nih. Sekarang jarang. Iya, kayaknya harus balikin deh, Bapi. Tapi Radia itu sebenarnya kalau di kami itu akronim. Rajin, berdoa, dan percaya. Jadi lu rajin berdoa, of course kalau lu rajin berdoa lu pasti ada effort dong. Nah lu percaya aja Tuhan akan menggenapkannya pada waktunya gitu. Gitu sih kalau di kita. Lucu ya nama anaknya bisa sama. Radia Kaya. Radia Kaya emang nyambung dia sebenarnya. Iya, Radia Kaya. Kayaknya Radia kalau dikasih tahu ada orang lain namanya Radia Kaya seneng deh.
Kenapa aku nggak dikasih nama Kaya juga di belakangnya? Ada rencana mau nambah anak lagi nggak, Pak Udahan? Kalau aku sih pengennya nambah ya, cuma kan kita tergantung dari pabriknya kan masih produksi atau enggak. Tertarik nggak nih dia gitu ya? Kalau dia sih kayaknya nggak mau. Ya. Tapi kan kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Emang suami-suami kalau ditanya suka kayak gitu. Oke. Kita pengennya, kalau aku pengennya lagi, pengen 4 gitu. Oh, dia di sini dikasih kesempatan ngomong langsung pesan sponsor. Pengen gitu ya. Hah? Pengen kembar? Serius? Pengennya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu, kita tidak akan mengambil waktumu lebih banyak lagi karena aku tahu nanti malam kalian main di Bali. Di atas jam 11 malam itu di klub ya? perform. Ya. Nah biasanya kalau jam-jam segini nih menuju nanti kamu main kan jamnya nanggung nih tinggal 4-5 jam. Tidur kan? Oh kamu masih tidur? Buat istirahat. Kamu mudah tidur orangnya? Sangat, karena aku ini nggak bisa begadang. Jadi kalau main malam harus tidur dulu. Kalau nggak pasti nguap terus nanti di panggung. Jadi ya alhamdulillah paling gampang nempel sih. Maksudnya pelor. Di pesawat juga pelor ya. Di pesawat aku belum take off udah tidur pasti. Gitu. Dan karena jadwal juga alhamdulillah lagi cukup padat juga, jadi selalu menggunakan waktu untuk istirahat. Ya, oke. Baiklah kalau begitu kita nikmati dulu pisang goreng kita dan sandwich kita yang off kamera. Saya berharap hari ini teman-teman banyak mendapatkan kisah inspiratif dari Rian Eki Pradipta. Amin. Si anak Ciledug Pride yang sampai saat ini Ciledug Pride yang sampai saat ini konsisten dengan cita-citanya bersama bandnya. Aku lahir di Sleman. Lahir di Sleman di Jogja. Jogja? Iya. Loh, tapi lumpang lahir aja? Sampai SD kelas 4. Berarti cewi kamu? Sakit. Oh sakit, oke. Baiklah, selamat melanjutkan hidup. Salam untuk keluarga. Terima kasih banget untuk waktu yang telah diberikan. Dan juga teman-teman, semoga hari ini kamu menyadari bahwa, kan aku selalu bilang gini ya, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Tapi katakan itu setiap hari. Lagunya pakai lagunya The Massive aja ya. Jangan menyerah. You are love. Sampai jumpa. Bye. Mari. Wah, thank you banget nih. Gila waktunya, thank you banget bro. Bro, gue serius belinya gimana itu? Nanti aku cek ya.